Pernah nggak merasa hidup kita sangat bergantung pada kendaraan pribadi? Kita terbiasa banget kemana-mana naik kendaraan pribadi, mau jarak sedekat apapun. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu karena juga diorientasikan untuk kendaraan, bukan untuk orang. Di Jogja, kita difasilitasi dengan jalan dan ruang parkir untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan hampir nggak pernah ada trotoar untuk berjalan kaki atau jalan khusus untuk bersepeda. Di kampung atau kawasan permukiman saja, kita susah untuk berjalan kaki karena harus berbagi jalan yang sempit dengan kendaraan bermotor. Sebenarnya, apa perbedaannya kota yang diorientasikan untuk kendaraan dengan kota yang diorientasikan untuk orang? Mengapa Jogja tidak diorientasikan untuk orang? People oriented city memang itu artinya adalah kota yang dibangun untuk warganya. Jadi semua infrastruktur itu dipikirkan dengan memikirkan dari kebutuhan dari manusia. Contohnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi atau orang bisa berinteraksi satu sama lain, bagaimana orang bisa berjalan sedekat mungkin ke tujuannya, terus bagaimana semua orang itu dari all user, all ages, all abilities, terus habis itu gender juga itu juga bisa. Jadi semua orang itu tidak terkecuali itu bisa mengakses kota itu. Contohnya jadi kayak kalau all user ya, pejalan kaki, kemudian pesepeda, pengguna angkutan umum, itu terakomodasi semuanya. Kemudian kalau all ages itu dari umur anak kecil sampai orang tua pun bisa mengakses suatu kota itu. All abilities, jadi untuk yang menggunakan kursi roda atau teman-teman kita yang tunanetra gitu juga bisa bermobilitas secara mandiri. Kemudian all income sih yang terakhir. Jadi nggak semua orang kan bisa beli motor atau bisa punya mobil gitu kan. Jadi dengan yang paling murah kan mungkin bersepeda, juga menggunakan angkutan umum yang lebih terjangkau itu juga ada. Itu kota yang didesain untuk orang. Kalau kota yang didesain untuk mobil itu biasanya interaksi antar manusianya itu susah gitu. Jadi semua harus diakses dengan menggunakan kendaraan pribadi. Semuanya hanya dipikirkan karena kebutuhan bagaimana mobil ini bisa mencapai tujuan dengan cepat. Dengan itu, sangat jelas mengapa Jogja bukan kota yang diorientasikan untuk orang. Hanya sedikit sudut kota Jogja yang bisa dikatakan layak untuk berjalan kaki. Sisanya, ya Anda tahu sendiri seperti apa. Banyak banget masalahnya. Kualitas ruang pedestrian sangat buruk atau tidak ada sama sekali, tidak nyaman dan berkeselamatan, dan seringkali disalahgunakan. Keramahan kota untuk berjalan kaki dapat diukur dengan Walkability Index, yang merupakan penilaian 0-100 terhadap parameter lingkungan pedestrian dan mudahnya orang untuk berjalan kaki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winayanti pada tahun 2015 tentang fasilitas pedestrian pada kota di Indonesia, skor Walkability Index Jogja sangat rendah, yaitu skor rata 24 dari 100. Jogja tidak selalu seperti ini. Sebelum hadirnya kendaraan bermotor, masyarakat terbiasa berjalan kaki dan bersepeda. Terjadinya peningkatan ekonomi dan pertumbuhan kota yang tidak diiringi dengan perencanaan kota yang baik, mengakibatkan bertambah luasnya wilayah perkotaan Jogja dan jarak tempuh dari tempat tinggal menuju pusat kegiatan. Tanpa layanan transportasi publik yang memadai, kendaraan bermotor menjadi solusi mobilitas masyarakat. Dari tahun 2000 hingga 2017, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat, dari sekitar 500.000 hingga melebihi 2 juta. Jumlah kenaikan yang melebihi 300%. Dengan terjadinya pergeseran kebiasaan masyarakat yang awalnya berjalan kaki dan bersepeda menjadi menggunakan kendaraan bermotor, paradigma perencanaan kota menitik beratkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai tumpuan mobilitas masyarakat. Hasilnya, Jogja yang kita kenal hari ini, yang akan mengalami kemacetan pada 33% ruas jalan pada tahun 2023 dan terus meningkat
sampai 50% pada tahun 2027. Selain kemacetan, sektor transportasi juga memiliki andil besar dalam menghasilkan polusi udara dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Lalu, bagaimana rencana pemerintah Jogja mengatasi masalah ini? Dalam rencana induk transportasinya, Jogja mengupayakan sistem transportasi berkelanjutan dengan tercapainya tingkat penggunaan angkutan umum sebesar 40% dan berkurangnya emisi sektor transportasi sebesar 16% pada tahun 2027. Ini menunjukkan bahwa solusi kemacetan dari pemerintah adalah mengubah pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum. Ironisnya, rencana meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum tidak diiringi dengan penataan ruang pedestrian. Sebagai contoh, pembukaan trayek baru Trans Jogja untuk Ngemplak, Ngaglik, dan Godean tidak disertai rencana pembangunan jalur pedestrian untuk mengakses titik pemberhentian. Padahal, laporan kinerja Trans Jogja tahun 2018 menunjukkan aksesibilitas halte menjadi salah satu perhatian para pengguna. Laporannya juga menunjukkan banyaknya pengguna memulai dan mengakhiri perjalanan Trans Jogja dengan berjalan kaki. Data menunjukkan peningkatan kapasitas angkutan umum bukan jaminan bertambahnya jumlah pengguna. Sejak Trans Jogja beroperasi pada tahun 2007, jumlah armada dan trayek terus bertambah, hingga 128 bus dan 17 trayek. Namun, jumlah pengguna mengalami penurunan dan masih belum mencapai target 33.000 penumpang per hari yang diharapkan pemerintah. Apakah bisa terjadi peningkatan jumlah pengguna angkutan umum tanpa perbaikan infrastruktur pedestrian? Memang setiap pengguna angkutan umum biasanya dia adalah pejalan kaki juga gitu. Jadi dari koridor angkutan umum atau dari mungkin perbaikan pejalan kaki itu bisa diprioritaskan bersamaan dengan perbaikan angkutan umum emang. Tapi it's a matter of priority again tadi kan. Prioritas kita mau kemana gitu. Apalagi dengan target 40% mode share dengan angkutan umum. Di Jakarta aja 2019 sebelum COVID itu baru 10%. Apalagi Jogja yang masih belum berbenah apapun kalau menurut aku sih. Masih jauh dari kata berbenah. Jadi itu kayak harus 40% itu harus diturunkan gitu. Bagaimana mitigasinya? Oke, angkutan umum, perbaikan first last mile di sepanjang angkutan umumnya, dengan apa? Dengan jalur perbaikan pedestriannya tadi, kemudian dengan adanya mungkin bike sharing atau moda yang lainnya untuk bisa menghubungkan antara titik transit dengan asal dan tujuannya. Sebenarnya, jika ada keinginan yang kuat, pemerintah Jogja sangat mampu untuk membangun infrastruktur pedestrian. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat penataan ruang pedestrian yang signifikan pada koridor Keraton Malioboro Tugu. Meskipun ruang pedestrian menjadi lebih baik dari sebelumnya, kondisi masih kurang ideal. Trotoar masih salah digunakan untuk parkir, ruang berjalan masih terlalu sempit, dan fasilitas penyeberangan masih kurang. Pemerintah juga sempat goyah dalam memberlakukan larangan kendaraan bermotor. Itu pun belum kita bahas kelayakannya untuk orang berkebutuhan khusus, seperti orang yang menggunakan kursi roda. Setidaknya, pembangunan kawasan sumbu filosofis menunjukkan adanya sedikit progres dalam penyediaan infrastruktur pedestrian, daripada tidak sama sekali. Dampaknya juga lebih terasa dalam konteks pariwisata, bukan untuk mendorong berjalan kaki sebagai moda transportasi sehari-hari. Jika kawasan pariwisata bisa dikembangkan, mengapa kawasan padat kegiatan lain tidak? Mengapa kawasan-kawasan yang jarak asal dan tujuan perjalanan penduduk sehari-harinya dekat tidak dikembangkan? Misalnya, kawasan UGM UNY dan sekitarnya, Seturan, Babarsari. Mengapa tidak ada penataan di kawasan ini? Jadi ada prioritisasi ya. Karena apa? Karena masing-masing kawasan itu punya fungsi menjadi pusat kegiatan nasional, menjadi pusat kegiatan wilayah, menjadi pusat kegiatan lokal. Dan masing-masing punya kawasan-kawasan yang kita sudah tetapkan menjadi bagian kawasan strategis. Saya dari sekian kawasan strategis yang kemudian dia menjadi bagian budaya, pariwisata, dan lain-lain, memang akan kita semuanya akan menjadi bagian fasilitasi dengan tahapan itu. Tetapi sekali lagi kita kemudian punya guidance mana-mana saja yang menjadi bagian intervensi ke sana. Dengan sudah ada pedestrian yang cukup bagus, nah ada perubahan pola nggak di masyarakat kita? Kalau iya, dari satu sentra ekonomi ini akan kemudian bisa dilakukan pada sentra-sentra ekonomi yang lain.
Langkah yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa peran infrastruktur pedestrian masih sebatas intervensi untuk mendukung fungsi kawasan, bukan untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat dan mewujudkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Contohnya, pedestrianisasi di Malioboro dan sekitarnya berfungsi untuk mendukung pariwisata pada kawasan strategis budaya. Saat ini, pemerintah belum memprioritaskan pedestrian dalam pembangunan. Dalam RPJMD 2017 hingga 2022, pemerintah menyebutkan kemacetan sebagai isu strategis. Peningkatan fasilitas pedestrian dan transportasi berkelanjutan disebutkan sebagai strategi untuk mengurangi kemacetan. Bukannya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pedestrian, pemerintah justru memilih untuk terus membangun jalan. Kalau pemerintah terus memfasilitasi kendaraan bermotor dan tidak memprioritaskan pedestrian, bagaimana bisa mencapai sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan? Tanpa adanya keseriusan dalam memfasilitasi pedestrian, Jogja akan terus menjadi kota yang berorientasi untuk kendaraan, bukan kota yang nyaman, ramah, dan berorientasi untuk orang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Menurut kami, kurangnya ruang pedestrian yang nyaman adalah masalah yang dihadapi Jogja dan banyak kota-kota lain di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Kasih tahu kami dengan memberi tanggapan di kolom komentar. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan share videonya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.